Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya percaya bahwa setiap kita sudah mempersiapkan diri kita membaca firman dari bacaan harian kita, yaitu Yesaya 32. Dan kami akan berusaha untuk menolong setiap saudara hari ini memahami bacaan kita dan juga bisa mengambil kebenaran, prakteknya supaya kita bisa kerjakan bersama-sama dalam hidup kita. Dan karena itu topik kita hari ini adalah tentang Raja yang adil. Yahweh adalah Raja yang adil, yang memerintah dan memberikan pemerintahan yang adil kepada umatnya. Dalam hal ini adalah para bangsa Israel dalam Sion atau Yerusalem khususnya. Dan sebelumnya mari saya mau mengajak kita semua untuk kita masuk dalam penyembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya. Sungguh Engkau adalah Allah yang adil, Engkau Allah yang benar. Setiap kami yang datang kepada Engkau, Engkau tidak pernah Tuhan menolak kami. Engkaulah perteduhan kami dari setiap keadaan bahaya. Engkau adalah aliran-aliran air yang mengairi setiap tempat-tempat hati yang kering dan membasahi dan memberikan kepada kami kesegaran baru. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, kami datang Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami,
Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan namamu Tuhan, karena keadilan-Mu, Yesus Tuhan. Ya la 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 basyana, ya la 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 bu, ya la la la, ya la 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 ba, ya la 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 bu, Yesus ya la la ba ya syana bos, ya la ba syana, ya Rabbu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, bahwa kesetiaan-Mu itulah yang memberikan kepada kami rasa aman. Bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena anugerah yang Engkau berikan kepada setiap orang yang hidup bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ini sebuah periode yang baru, yaitu periode berkat ilahi, dan akan mencakup adanya seorang penguasa yang besar yang akan melindungi umat Allah. Dimulai dengan kata sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering,
seperti naungan sebuah batu besar di tanah yang tandus. Jadi periode yang baru ini pertama ditandai dengan adanya raja, pemerintah, penguasa yang adil, yang akan melindungi umatnya dan didasarkan kepada kebenaran. Lalu kemudian pemerintahan itu akan membuka, ayat yang ketiga dan sampai kelima, akan membuka mata-mata mereka yang tertutup, telinga yang selama ini tidak pernah menyimak, hati yang selama ini terburu-buru untuk menimbang sesuatu, lidah orang yang tidak bisa lancar bicara, orang bebal, tidak lagi disebut orang yang berbudi, melainkan orang bebal. Jadi dikembalikan kepada statusnya yang semula. Dan kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan kefasikan, yang menyesatkan tentang Tuhan akan dibiarkan lapar dan haus tanpa minuman. Dan di sini kita melihat adanya penghakiman kepada orang-orang yang sesat, yang fasik, yang menentang Tuhan. Tapi ada pemulihan kepada mereka yang selama ini mungkin terbutakan. Mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Dan kemudian adanya janji tentang Tuhan memberikan kesuburan kepada tanah, keadilan kepada orang-orang, dan kedamaian bagi semua orang. Dimulai dari ayat yang ke-15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Kebenaran akan menetap di kebun buah-buahan. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Buah kebenaran ialah ketenangan atau ketentraman. Dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan menetap di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat istirahat yang aman. Hutan runtuh oleh hujan es dan kota direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur dekat aliran air, yang dapat melepas sapi dan keledainya berjalan merumput. Ini adalah sebuah gambaran ketika roh Tuhan dicurahkan. Adanya pemulihan, adanya waktu kesuburan, adanya waktu ketentraman dan ketenangan. Nah, waktu yang dari ayat 15 ini sungguh sebuah kontras dengan ayat 9 sampai 14. Di ayat 9 sampai 14, di situ Nabi Yesaya menegur perempuan-perempuan Yerusalem, warga Sion yang merasa diri mereka tenang-tenang, aman-aman saja. Tetapi keamanan mereka adalah keamanan yang semu dan palsu. Karena dikatakan, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar. Kamu akan yang hidupnya tentram, sebab panen buah anggur gagal. Tidak ada panen yang lain lagi. Gentarlah engkau perempuan yang merasa hidupnya aman. Gemetarlah engkau hai perempuan yang hidupnya tentram. Tanggalkanlah dan gantilah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Pukullah dadamu, ratapilah ladangmu yang permai dan pondok anggurmu yang berbuah lebat. Ratapi tanah bangsaku yang ditumbuh onak. Saudara, dikatakan bahkan purimu atau istanamu, kastilmu itu akan ditinggalkan. Kotamu yang ramai menjadi sepi. Bukit menara akan menjadi tanah rata. Ini yang terjadi. Jadi kontras antara nanti apa yang Tuhan akan lakukan dengan apa yang sekarang ini sedang dinikmati oleh warga Yerusalem, yang digambarkan dengan perempuan-perempuan yang merasa hidupnya tentram, hidupnya aman. Tetapi Yesaya sedang memberikan kontras. Kontrasnya adalah pemerintahan masa depan
yang akan dipimpin oleh seorang raja yang benar, akan membuka mata orang-orang buta, dan akhir dari pembicaraan-pembicaraan yang bodoh dan yang tidak berhikmat, yaitu yang menentang Tuhan, dengan situasi saat itu, di mana orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berhikmat atau yang mengandalkan hikmat dunia memberi nasihat yang buruk, mempraktekkan kefasikan dan tidak peduli dengan orang-orang miskin. Mereka hanya menginginkan terus untuk berpuas diri ya, pesta pora, hidup enak-enak, menikmati semua fasilitas keistimewaan, yang merasa dirinya tenang. Tetapi mereka tahu bahwa 1 tahun ke depan akan ada kehancuran di bangsa itu. Dan ini kan sedang berbicara nanti tentang datangnya serangan dari Asyur, dan akan kemudian bagaimana Yehuda berusaha untuk mempersiapkan ketika Asyur datang menyerang. Hizkia itu berusaha menutup semuanya air dan semua supaya orang-orang Asyur ini tidak datang menyerang, lalu kemudian mendapatkan semua akses dan sumber-sumber air yang mereka perlukan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana bahwa di mata Tuhan semua itu menjadi bodoh karena kamu tidak mengandalkan Tuhan. Semua perlindungan dan rasa aman itu sifatnya adalah palsu. Karena tidak bisa mengacu kepada keamanan yang sesungguhnya. Sebenarnya di ayat yang ke-7 dikatakan tipu daya para penipu sungguh jahat. Ia merancang perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin membela haknya. Ini beberapa komentator mengatakan ini mengacu kepada tipu daya Mesir, yang mana Yehuda berusaha untuk membuat aliansi. Mereka berusaha untuk minta pertolongan, tetapi ternyata pada waktu diserang begitu pun mereka tidak mau dan tidak mampu untuk membela Yehuda. Dan disinilah kelihatan bagaimana Tuhan mau mengatakan, kamu sekarang punya pilihan. Mau dipimpin oleh raja yang benar, dan ini hasilnya, atau kamu mau hidup dengan keamanan yang semu, dan ini hasilnya. Selalu kepada kita, Tuhan tuh selalu memberikan tuh nggak ada yang abu-abu. Bersama Tuhan atau kamu memberontak hidup di luar Tuhan. Surga, neraka, begitu aja. Nggak ada di tengah-tengah, saudara. Dan ini bukan definisi yang manusia buat. Surga buatan manusia, bukan. Tetapi apa yang Tuhan katakan tentang apa itu surga, apa itu neraka, apa itu berkat, apa itu kutuk. Nah, apa yang kita bisa belajar dari gambaran kontras pemerintahan ini? Pertama, bahwa harapan akan fondasi yang kuat untuk memotivasi kita mempercayai Tuhan. Jadi harapan itu adalah satu fondasi dasar yang kokoh untuk kita itu termotivasi ya mempercayai Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya hope, tidak punya harapan, kita gampang putus asa, ya pasti meninggal, pasti bunuh diri, pasti mati. Jadi sebenarnya itu sebabnya kekristenan itu selalu memberikan harapan, tetapi bukan harapan palsu. Yesus bukanlah pemberi harapan palsu. Harapannya dikatakan sungguh ada. Harapannya itu pasti datang. Jadi kita harus percaya itu, dan itulah memotivasi kita untuk terus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Kristus, mengandalkan Dia. Nah, untuk orang yang tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi di masa depan, tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk masa depan, maka mereka pasti akan putus asa. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang berusaha untuk mencari tukang ramal. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di masa depan. Sementara kita belajar eskatologi, yaitu tentang doktrin akhir zaman. Kenapa ini perlu? Kenapa perlu ada kitab Wahyu? Kenapa perlu ada gambaran akhir zaman dari Daniel, dari Yeskiel, dari Wahyu? Kenapa? Sederhana.
Bahkan Yesus mengajarkan untuk kita mempersiapkan diri pada akhir zaman. Kenapa? Karena itu pasti akan datang dan yang bertanggung jawab adalah Allah dan Yesus Kristus. Dia yang bertanggung jawab di dalam akhir zaman, bukan yang lain. Jadi sia-sialah orang yang mengandalkan kekuatan lain di luar Allah Bapa, di luar Allah Tritunggal untuk masa depan mereka. Jadi kita bersyukur, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Kita belajar tentang akhir zaman. Bukan bikin kita takut, bukan. Tetapi bikin kita meyakinkan bahwa memang tinggal di dunia yang jahat ini, kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Nah, masalah yang kita harus terus hadapi dan kita perlu jawab adalah ini. Apakah iman saya pada hari ini dan harapan saya bersandar pada fondasi yang pasti atau tidak? Apakah iman, kepercayaan saya, harapan saya, fondasinya kepada sesuatu yang pasti atau yang palsu? Sure foundation, itu yang dikatakan kalau istilah bahasanya sure foundation. Yaitu satu dasar yang pasti, yang teguh, yang tidak akan berubah-ubah. Atau kita mengandalkan harapan yang kelihatannya aman, damai, seperti wanita Yerusalem. Harapan-harapan itu bisa diutarakan oleh para politisi, memberi harapan-harapan yang sejuk, atau mungkin para pengamat ekonomi, atau para futurolog ekonomi. Tapi ini tidak ada jaminannya. Walaupun mereka bisa mengatakan harus ada fundamen ini, fundamen itu, bahwa ini akan terjadi. Tetapi itu pun tidak bisa jaminan, saudara. Nah, kepercayaan dan keamanan seperti ini adalah sebuah ilusi. Karena dasarnya lemah, dasarnya itu mungkin salah baca fakta, salah baca informasi, kesalahpahaman itu sering akan terjadi. Karena semuanya cuma prediksi. Inilah situasi yang menyedihkan. Dan diperlukan firman untuk datang menerangi kita supaya kita sadar bahwa bukan itu yang kita andalkan. Tapi apakah kita tidak boleh melek kepada hal tersebut? Boleh saja. Contoh yang paling gampang. Wah, ketika kripto mulai muncul, orang-orang lari dan mengatakan, wah ini cara kita cepat kaya dan aman. Lalu diinvest habis-habisan. Kemudian gak berapa lama terjun bebas semuanya. Bukannya malah makin kaya makin habis, saudara. Kenapa? Karena orang berpikir dengan cara yang pintas dan merasa ada rasa aman sementara. Tetapi sebenarnya di ujungnya justru binasa. Nah, kita sebagai utusan Tuhan, baik saudara dan saya, kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah duta-duta Kristus. Di mana oleh dan melalui perantaraan kita berkata kepada dunia, berilah dirimu didamaikan kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dan sebagai utusan Kristus, kita ini perlu menjadi pembawa harapan. Tetapi pembawa harapan yang pasti untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang mendengarkan atau yang sedang bertanya tentang bagaimana masa depan ini. Nah, Yesaya mengajarkan kebenaran firman di sini bahwa rasa aman atau security, ketenangan, ketenteraman, perdamaian. Saya ulangi, rasa aman, security, ketenangan, ketenteraman, perdamaian bukanlah tujuan, tetapi hasil, produk. Ya, produk. Bahkan ini bisa kita katakan produk sampingan dari kehidupan yang benar, kehidupan yang bersandar beriman kepada Kristus Yesus. Pada waktu kita hidup benar, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita rohnya dan memberikan kepada kita keamanan itu. Jadi jangan kejar keamanan. Salah. Jangan kejar kita datang sama Tuhan untuk mencari keamanan. Bukan. Kita datang kepada Tuhan untuk hidup benar.
untuk punya relasi yang benar dengan Dia, menaruh iman kita kepada Kristus, maka hasilnya kita bisa nikmati, yaitu kesehatan, keamanan, ketenangan, ketentraman, berkat. Semua itu dikatakan roh Tuhan yang datang dari atas yang memberkati semuanya. Jadi ini kan anugerah. Kita nggak bisa pilih-pilih, kita nggak bisa paksa-paksa, kita nggak bisa atur-atur, kita nggak bisa manipulasi. Jangan memanipulasi roh Allah, nggak bisa saudara. Nanti berakhir seperti Anania Safira. Jangan. Nah kita mesti belajar bagaimana keamanan itu tidak bisa diperoleh melalui upaya manusia atau memanipulasi keadaan atau memanipulasi Tuhan dengan melakukan ini dan itu. Itu yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Tetapi kita mesti sadar bahwa semua itu adalah kasih karunia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kalau kita hidup ya benar, taat, setia kepada firman Allah, pasti hasilnya kita akan beroleh damai sejahtera. Pasti hasilnya kita akan jadi tenang walaupun dalam keadaan turbulensi atau kegoncangan sekitar kita. Roh Tuhan bisa memberikan kita ketenangan dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatanmu, kata Yesaya. Tinggal tenang. Nah itu datang dari mana? Hanya datang dari Roh Tuhan. Jadi saudara-saudara di sini kita belajar bahwa ketika kita izinkan Yesus Kristus memerintah dalam hidup kita, Dia yang menjadi dasar yang kokoh. Dan di atas itu kita membangun kehidupan kita. Maka kita sedang berdiri di satu batu karang yang kokoh, yang terlindungi. Dan Dia akan bisa mengatakan, sekalipun badai kiri kanan datang menyerang, kamu akan tetap aman. Nah ini yang kita mesti belajar. Bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Bagaimana Tuhan membawa kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau hidup kita ini hanya berpuas diri dengan apa yang kita dapatkan dari ilah zaman sekarang ini? Yang mengikuti kebijaksanaan zaman kita sekarang ini. Tetapi resikonya kita akan kecewa. Kita akan mengalami nantinya keadaan yang seperti kita pikir aman, tetapi di ujungnya ternyata kita akan mengalami semua kegentaran, ketakutan, kecemasan, kekecewaan. Atau kita akan mengatakan, Tuhan, saya ingin mempercayai Roh-Mu dan Raja yang akan datang yang memberi pengharapan kepada saya. Ini berbicara mengenai prinsip masa depan. Karena Raja yang memerintah dengan adil ini ujungnya nanti adalah Kristus. Ketika kita mengizinkan Kristus memerintah dengan kebenarannya dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan para pemimpin-pemimpin rohani yang ada dan takut akan Tuhan memimpin kita menurut keadilan, maka dikatakan mereka akan menjadi tempat perteduhan. Saya percaya bahwa ketika kita menerapkan prinsip kerajaan Allah, hidup di bawah tuntunan kerajaan Allah setiap hari, dengan firman ini yang menguasai kita, kita sedang membangun satu perteduhan yang aman. Tempat perteduhan yang tidak gampang digoncangkan. Dan Tuhan berjanji, mata kita akan terbuka untuk melihat kebenaran itu. Kebenaran yang disampaikan ketika kita tunduk kepada pemerintah dan kepada Raja Yesus Kristus ini. Telinga kita terbuka. Kita tidak menjadi bodoh lagi. Itu sebabnya hari ini, Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan pemahaman firman. Saya menyadari, sewaktu saya sampai 19 tahun masa hidup saya baca Alkitab, tapi nggak ada yang ngerti. Kenapa? Karena saya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Saya tidak berada di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Hidup saya sebenarnya hanya mengandalkan kekuatan saya, kepintaran saya, intelektual saya. Dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Walaupun Kristen,
Tapi tidak jamin bahwa orang Kristen pergi ke gereja lalu dia kemudian beriman pada Kristus, mengandalkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus, meletakkan kepercayaannya kepada Kristus, belum tentu. Karena setiap kali saya memikirkan tentang kematian, saya tidak pernah punya satu keamanan. Itu salah satu ketakutan saya. Sampai saya menerima Yesus Kristus dan dilahir barukan. Tunduk kepada firman dan mulai membaca firman. Sepertinya mata saya terbuka. Dan saya, wow, ada janji Tuhan yang begini ya. Wow. Dan telinga saya yang selama ini malas dengan firman Tuhan mulai haus, mulai lapar. Mulai suka dengar khotbah, mulai suka dengar pujian penyembahan. Hati saya yang selama ini tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, sekarang belajar untuk menjadi tenang, belajar berdoa, belajar menantikan Tuhan. Tidak mudah, karena selama ini kita berpikir cepat. Tapi sebenarnya Tuhan mengatakan dalam tinggal tenang, di situ letak kekuatanmu. Menjadi tenang, bukan tergesa-gesa, bukan menjadi panik. Nah, belajar hal seperti itu ternyata kemudian memimpin kita mendapatkan buah-buahnya. Sehingga pada waktu masa-masa seperti kita melewati tahun 98 di mana rumah kita dikepung oleh ratusan orang yang sedang marah. Tapi kita berdoa, ya kita berhikmat, ya. Lampu dimatiin, tapi saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Dan bahkan sampai di ujung itu kita tahu ya, keadaan sulit seperti itu mau ambil uang pun tidak bisa. Jadi kita cuma sampai pada persediaan yang terakhir, saya ingat. Dari 12 Mei terus sampai 23 Mei 98. Udah terakhir, saya mesti berbagi 2 telur dengan tetangga saya. Jadi kita ceplok telur, 2 dibagi 6. Saya bilang 4 buat kamu karena kamu punya 2 anak kecil. Saya belum ada anak saat itu. Saya bilang saya cuman ambil 2 potong. Kamu ambil sisanya. Sampai begitu. Dan sebenarnya besok kita bilang, Tuhan, saya tidak tahu besok masih makan apa enggak. Tapi saya percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kami kekurangan. Itu adalah beras terakhir dan tidak ada lagi yang lain yang bisa kita makan. Besok pagi ada orang menggedor-gedor jam 6 pagi. Gerbang saya. Saya bilang, Pastor. Saya pikir setiap kali kita dengar suara begitu, wah masih takut saudara. Siapa lagi nih? Tapi kayaknya ini kayaknya orang benar gitu. Dan dia bilang, mohon izin mengganggu pagi-pagi. Saya bilang, kenapa kamu ngapain? Saya bilang, Pastor, saya gak bisa. Kemarin Roh Tuhan suruh saya belanja di grosir besar. Saya disuruh belanja buat pastor. Saya bilang, hah? Iya. Dan saudara, semua keperluan itu. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bisa menyediakan. Tanpa perlu harus kita kebingungan dan ketakutan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita bangun seperti itu tidak tiba-tiba langsung seperti itu. Kita membangun pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, step by step. Tetapi nanti lama-lama kepercayaan kita makin lama makin menebal kepada Tuhan. Seiring waktu, seiring dengan perjalanan, seiring dengan berbagai macam ujian dan juga jawaban, krisis promosi. Begitu terus saudara, kita akan lewati perjalanan rohani kita. Sehingga kemudian kita akan bisa mengatakan, Tuhan adalah harapanku. Kepada siapakah kau harus takut? Masa depanku adalah masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Dan kiranya, saudara-saudara sekalian, pembelajaran hari ini memberikan kepada kita satu keyakinan penuh bahwa Tuhan adalah Raja yang adil, memerintah dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Dia yang menjadi penolong kita yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.